Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Baroka dengan NIM 2381050033 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan diferensial biasa metode Euler dalam mata kuliah metode numerik. Untuk penjelasannya dapat disimak berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan diferensial biasa metode Euler. Nah, di sini ada definisi persamaan diferensial biasa, yaitu merupakan persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Nah, turunan ini merupakan seberapa cepat sesuatu berubah. Nah, untuk PDB sendiri ini bisa kita sebut juga dengan ordinary differential equation atau ODE. Nah, untuk bentuk umum dari PDB atau ODE ini yaitu dy per dx sama dengan fx, y. Yang berarti dy per dx ini merupakan turunan dari y terhadap x. Nah, artinya berarti seberapa cepat si y ini berubah ketika x-nya juga berubah. Nah, untuk fx ini, x, y ini merupakan suatu fungsi atau ekspresi yang melibatkan x dan y. Nah, ini memberitahu kita bagaimana y berubah berdasarkan nilai x dan y itu sendiri. Nah, untuk kondisi awal dari PDB ini yaitu y x0 sama dengan y0. Nah, ini memberikan titik awal atau situasi awal dari masalah yang akan kita hadapi. Nah, lalu selanjutnya ada contoh dari PDB, yaitu ada dy per dx sama dengan x plus y. Nah, ini merupakan contoh PDB yang sederhana ya, yang menggambarkan bahwa laju perubahan y terhadap x sama dengan jumlah dari x plus y. Nah, selanjutnya ada y aksen sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, y aksen ini sama aja merupakan bentuk lain dari dy per dx. Ini sama aja turunan. Yang berarti laju perubahan y terhadap x ini sama dengan kuadrat dari x dan ditambah kuadrat dari y. Gitu. Nah, selanjutnya ada konsep dasar metode Euler. Nah, jadi metode Euler adalah salah satu metode numerik paling sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde pertama. Di sini ada prinsip dasar dari metode Euler. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan Dirac-Taylor orde pertama. Nah, ini merupakan bagian inti dari metode Euler. Nah, lalu selanjutnya ada memanfaatkan nilai turunan untuk memperkirakan nilai fungsi selanjutnya. Nah, seperti yang tadi kan menggunakan Dirac-Taylor orde pertama. Nah, di prinsip yang kedua ini memberikan kita informasi tentang laju turunannya atau laju perubahannya. Lalu yang ketiga ada melakukan iterasi berulang dengan angka kecil. Nah, jadi di metode Euler ini bekerja dengan cara melangkah atau melajunya sedikit demi sedikit. Nah, dimulainya dari tadi kan ya, x0. Berarti x dimulai dari suatu titik atau kondisi awal. Lalu dari titik itu kita menggunakan informasi turunan untuk memperkirakan nilai di titik berikutnya yang sedikit di depan. Nah, setelah itu dari titik yang baru kita ulangi prosesnya hingga hitung lagi turunannya, lalu perkirakan lagi nilai di titik selanjutnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada formulasi metode Euler. Nah, berdasarkan ekspansi Dirac-Taylor, jadi Dirac-Taylor sendiri merupakan cara untuk memperkirakan nilai suatu fungsi di suatu titik. Jika kita tahu nilai fungsi dan turunannya di titik lain yang dekat. Nah, untuk rumus dari Dirac-Taylor ini adalah y dalam kurung x plus h sama dengan y x plus h dikali y x ditambah
OH kuadrat. Jadi ini tuh masih berlanjut untuk nilai H selanjutnya. Lalu untuk metode Euler yaitu mengabaikan suku OH kuadratnya, OH kuadrat dan seterusnya. Sehingga untuk rumusnya hanya didapat YX plus H. Untuk rumusnya hanya didapat I plus 1 sama dengan YI ditambah H dikali FXI, YI. Atau untuk mencari X-nya, yaitu XI plus 1 sama dengan XI plus H. Di mana YI plus 1 ini merupakan nilai perkiraan pada XI plus 1. Dan untuk YI ini merupakan nilai pada X1 dan H adalah ukuran langkah atau step size dan FXI, YI merupakan nilai turunan pada XI, YI. Nah, lalu selanjutnya ada algoritma metode Euler, atau kita sebut dengan langkah-langkah praktis yang harus diikuti untuk menggunakan metode Euler dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, untuk langkahnya yang pertama yaitu tentukan persamaan diferensial dy per dx sama dengan fx, y. Lalu langkah keduanya adalah tentukan nilai awalnya x0, y0-nya. Lalu untuk yang langkahnya ketiga yaitu tentukan ukuran langkahnya atau h-nya dan jumlah iterasi atau jumlah langkahnya atau n-nya. Dan yang keempat, hitung nilai y di titik berikutnya, yaitu untuk y plus 1 sama dengan y plus h dikali fxi, y. Dan untuk xi plus 1 yaitu xi plus h. Nah, maka akan diperoleh nilai-nilai pendekatan y pada titik-titik xi. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita ulangi langkah 4 ini, langkah keempat, hingga mencapai xn atau ketika kita ingin mencari suatu nilai x-nya. Nah, untuk contoh soalnya, di sini untuk contoh soal yang pertama, selesaikan persamaan diferensial berikut merupakan metode Euler. Nah, untuk persamaannya yaitu dy per dx sama dengan 2x dengan nilai awal y0 sama dengan 1, maka tentukan nilai y pada x sama dengan 1 pada interval 0,1 dengan ukuran h sama dengan 0,2. Untuk solusi analitiknya atau solusi sejatinya yaitu yx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, untuk penyelesaiannya kita ikuti langkah tadi, algoritma yang tadi, yaitu tentukan persamaan diferensial atau persamaannya. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui persamaannya itu dy per dx sama dengan 2x. Maka di sini untuk fx, y-nya kita ketahui yaitu 2x. Selanjutnya, tentukan nilai awal x0, y0. Nah, di sini untuk nilai x0-nya berarti 0 karena kan di sini kan y dalam kurung x gitu ya. Jadi nilai x0-nya itu adalah 0 dan untuk nilai y-nya ketika x-nya 0 yaitu 1. Jadi nilai y0-nya sama dengan 1. Lalu selanjutnya tentukan ukuran langkah dan jumlah iterasinya. Nah, untuk ukuran langkahnya kita sudah ketahui di sini h sama dengan 0,2 dan untuk jumlah iterasinya berarti kita akan mencari sampai x-nya itu bernilai 1, x sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung nilai y-nya. Nah, untuk perhitungannya dapat dilihat di sini untuk iterasi ke 0 ketika berarti atau ini tuh berarti ketika si x sama si y-nya berada di kondisi awal. Kondisi awal x-nya tadi adalah x0-nya 0, y0-nya adalah 1. Berarti ini y-nya adalah iterasinya yaitu berarti x0, y0 yaitu 0 dan y-nya 1. Nah, di sini kita mencari persamaannya, nilai dari persamaannya. Tadi persamaannya adalah 2x. Nah, maka di sini kita diketahui bahwa fxi, y-nya sama dengan 2xi. Nah, di sini kita tahu kondisi awal xi-nya adalah 0, maka berarti di sini tinggal disubstitusiin, tinggal dihitung, tinggal dicari nilainya. Berarti 2 dikali 0 sama dengan 0. Dan untuk mencari nilai y-nya
yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus H dikali F XI, YI. Nah, ini kita akan mencari nilai untuk Y1, karena kan I-nya berarti YI itu adalah 0 ya, untuk iterasi ke 0 ditambah 1 berarti untuk iterasi ke 1. Di sini YI-nya tadi nilai YI adalah 1 ditambah untuk langkahnya kita ketahui dari di awal ada 0,2 dan untuk f x y, ini tadi kita sudah cari yaitu hasilnya adalah 0 dikali 0. Jadi 1 ditambah 0,2 dikali 0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk iterasi selanjutnya iterasi ke 1, tadi kan iterasi awal ya iterasi ke 0. Nah, ini untuk iterasi ke 1 berarti xi-nya adalah 0,2. Kenapa 0,2? Karena tadi kan si H-nya itu langkahnya 0,2. Jadi untuk rumus yang ini nah, ini XI ditambah 1 berarti kan XI-nya yang awal kan 0 ditambah H-nya adalah 0,2. Jadi di sini kita dapatkan untuk iterasi pertama XI-nya adalah 0,2. Dan untuk Y-nya tadi kita sudah cari untuk Y iterasi ke satunya berarti nilainya 1. Maka di sini kita masukkan nilainya 1. Nah, selanjutnya untuk nilai fx, y-nya yaitu 2xi, kita tinggal substitusikan saja 2, nilai x-nya adalah 0,2, berarti 2 dikali 0,2 hasilnya 0,4. Dan untuk y plus 1 berarti kita akan mencari nilai untuk y ke iterasi kedua, karena ini kan iterasi ke 1 ya, y iterasi ke 1 berarti 1 ditambah 1 adalah 2, jadi y 2 untuk mencari iterasi keduanya. Kita tinggal substitusikan saja nilai dari YI tadi adalah 1 ditambah 0,2 dikali 0,4. 0,4 ini adalah hasil dari persamaan tadi, perhitungan persamaan tadi. Nah, tinggal kita hitung saja hasilnya 1,08. Dan untuk langkah selanjutnya, untuk iterasi kedua, nilai XI-nya adalah 0,4 tadi, XI sebelumnya ya, XI tambah H-nya yaitu berarti kan 0,2 ditambah 0,2 hasilnya 0,4. Dan untuk nilai Y-nya yaitu tadi sudah kita cari 1,08, terus f xi, y-nya tinggal kita substitusiin, berarti 2 dikali xi 0,4 sama dengan 0,8. Dan untuk yi plus 1-nya berarti 1,08 untuk y-nya ditambah 0,2, ini adalah H-nya, dan 0,8 dari hasil persamaannya sama dengan 1,24. Nah, selanjutnya untuk iterasi ketiga, keempat, seterusnya menggunakan langkah yang sama. Nah, sampai memperoleh, tadi kan kita ditanyakannya adalah nilai Y pada X1. Berarti kita lanjutkan iterasi sampai X-nya sama dengan 1. Nah, di sini di iterasi kelima itu X-nya 1. X-nya sudah 1 dan didapatkan Y-nya di sini dari perhitungan-perhitungan sebelumnya adalah 1,8. Nah, maka kita sudahi iterasinya, kita cukupkan sehingga nilai yang diperolehnya, nilai Y ketika X-nya sama dengan 1 diperolehnya sekitar 1,8. Nah, selanjutnya untuk solusi analitik atau solusi sejatinya, YX sama dengan X kuadrat plus 1. Ini sesuai dengan yang di soal ya. Nah, sehingga pada saat XI sama dengan 1, maka kita tinggal substitusiin aja. X-nya kan 1, berarti Y1 sama dengan X kuadrat, berarti 1 kuadrat ditambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi Y eksaknya yaitu sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung errornya atau galatnya. Untuk rumusnya yaitu error atau galat sama dengan mutlak Y eksak dikurangi Y taksiran. Nah, Y taksiran ini merupakan Y Euler tadi yang udah kita cari dibagi Y eksak dikali 100%. Nah, berarti untuk Y eksaknya
Untuk Y eksaknya itu kita sudah ketahui bahwa hasilnya adalah 2, dan untuk Y taksirannya Y atau Y Euler-nya sudah kita peroleh tadi, yaitu 1,8. Lalu Y eksaknya lagi adalah 2, berarti 2 dikurangi 1,8 dibagi 2 dikali 100%. Hasilnya, ya ini mutlak 2 dikurangi 1,8 per 2 ya, dikali 100%. Hasilnya 10% atau 0,1. Jadi nilai galatnya itu adalah 10% atau 0,1 ya. Sebenarnya ini tuh kalau misalkan dari iterasi-iterasi ini mau dibuat dicari nilai Y eksaknya, nilai galatnya itu sama aja caranya seperti ini. Tapi di sini dilangsungkan untuk mencari X1-nya saja gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk contoh soal kedua. Selesaikan persamaan diferensial berikut menggunakan metode Euler dengan persamaannya yaitu dy per dx sama dengan x plus y. Nilai awalnya y0 sama dengan 1, maka tentukan nilai y 0,5 dengan ukuran h sama dengan 0,1. Nah, di sini untuk persamaannya ya kita ketahui yaitu x plus y, dan nilai maksudnya kondisi awalnya itu x-nya 0 ya, 0, dan y0-nya sama dengan 1. Terus lalu untuk ukuran langkahnya adalah 0,1. Nah, di sini tentukan nilai y 0,5. Artinya, tentukan nilai y ketika x-nya adalah 0,5. Berarti kita lakukan iterasi sampai x-nya mencapai 0,5. Nah, di sini untuk pencarian iterasinya, pencarian nilainya. Nah, untuk iterasi ke 0, xi atau kondisi awal x-nya, x0-nya adalah 0, y ketika iterasi 0 atau ketika y0-nya berarti tadi kita ketahui adalah 1. Untuk persamaannya xi plus yi berarti kita tinggal jumlahkan 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan untuk yi plus 1 untuk mencari y iterasi ke 1 berarti nanti yaitu yi ditambah h dikali fx ke i, yi, yi-nya 1 ditambah h-nya, langkahnya tadi adalah 0,1, dan persamaannya sudah kita cari yaitu xi plus yi yaitu 1. Maka tinggal kita operasikan aja, hasilnya didapat 1,1. Nah, untuk iterasi ke 1 berarti kita menuju ke iterasi ke 1 yaitu xi-nya 0,1. Kenapa 0,1? Karena untuk rumus mencari xi sendiri itu kan xi plus 1 kan xi ditambah h, berarti 0 ditambah h-nya 0,1, hasilnya 0,1. Nah, untuk y-nya kita sudah cari dari hasil ini 1,1, dan untuk xi plus yi-nya tinggal kita jumlahkan saja, hasilnya 1,2, dan mencari yi plus 1-nya tinggal kita operasikan saja, substitusikan terlebih dahulu, lalu dioperasikan, hasilnya 1,22, dan seterusnya hingga mencapai x-nya 0,5, karena tadi yang diminta ketika x-nya 0,5. Nah, di sini didapat ketika x-nya 0,5, hasil y-nya adalah 1,721. Dari perhitungan yang sebelumnya ya, dari perhitungannya ini didapat 1,721, maka di sini y-nya adalah 1,721. Sehingga iterasinya dicukupkan atau tidak diteruskan. Maka diperoleh nilai y ketika x-nya 0,1 yaitu sekitar 1,721. Nah, untuk mencari nilai solusi sejatinya atau nilai galatnya bisa menggunakan cara seperti yang contoh soal pertama. Namun, untuk solusi ininya berarti bukan x kuadrat plus 1, tapi adalah integral dari fungsi ini, dari persamaan diferensial ini. Tuh, maka bisa dicari solusi analitiknya dan juga galatnya. Namun di contoh soal 2 ini kita dicukupkan sampai memperoleh nilai y ketika x-nya 0,5 saja, karena di soalnya hanya diminta seperti itu.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.